Halo pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Dunia Sepekan dengan sejumlah berita pilihan dari mancanegara. Bersama saya Pratiwi, inilah Sinpo Dunia Sepekan. Kita ke informasi pertama pemirsa, mobil terbang mungkin akan segera terwujud menyusul uji coba pesawat terbang listrik yang biasa lepas landas secara vertikal karena sebuah perusahaan penyedia layanan taksi udara juga mengatakan bahwa nantinya biaya perjalanan mereka akan setara dengan ongkos naik taksi. Para penonton berkumpul di Sausalito, California belum lama ini untuk menyaksikan penerbangan yang tidak biasa. Helix yang dibuat oleh perusahaan Silicon Valley Pivotal adalah salah satu pesawat listrik pertama yang terbang dalam apa yang disebut sebagai era baru mobilitas udara. Pesawat yang bisa lepas landas secara vertikal tanpa landas pacu, kemudian terbang seperti pesawat biasa, sudah diantisipasi selama beberapa dekade. Kemajuan teknologi mesin dan bahan ringan telah membantu mewujudkan hal ini menurut CEO Pivotal. The biggest driver of all, though, is actually the energy storage. And so the batteries, the energy storage of the batteries are getting better and better every couple of years, driven by the mass adoption of electric vehicles we're seeing on the road today. Helix akan sangat menarik bagi mereka yang suka terbang dan mampu membeli pesawat pribadi seharga $200.000 yang penyimpanan baterainya saat ini masih terbatas untuk 20 menit waktu terbang. Lebih banyak orang akan merasakan pengalaman pertama di pesawat listrik dengan taksi udara seperti Midnight dari Archer Aviation. It's a one pilot, 4 passengers, 100 miles of range. Travels 150 miles an hour, sustainable, it's quieter than a helicopter. It's got 12 propellers. If any one of those propellers fails, it has the technology to be able to still make a safe landing. Pesawat ini sedang menjalani uji keselamatan dari pemerintah Amerika, tapi jika semua sesuai rencana, perusahaan mengatakan mereka akan menerbangkan pelanggan pada akhir 2025. What you see here is a mock-up of what a vertiport is like. Archer berencana mengoperasikan layanan taksi udara di beberapa kota Amerika, termasuk San Francisco Bay Area. Tempat taksi udara akan terbang antara bandara yang ada dan vertiport baru di Teluk. Perusahaan ini memproyeksikan penumpang akan membayar biaya setara taksi online ke lokasi yang sama. Going from city center to airport that costs $150 with rideshare can be $150 on our vehicle. Not only is that, you're getting a 2-hour drive that's turned into a 20-minute trip. There's some really compelling use cases when time is much more important than money, and eventually that'll get cheaper and cheaper over the years so that it's more affordable for common people. Didorong oleh upaya mencapai penerbangan tanpa emisi dan biaya operasi yang lebih rendah, ratusan produsen di seluruh dunia berlomba meluncurkan versi pesawat listrik mereka. Bersamaan dengan perkembangan pesat drone, maka wilayah udara bisa menjadi penuh sesak. When you make that leap from tens or dozens to thousands, there's going to need to be different types of air traffic management. So there's a lot of safety planning going into operation of electric aircraft in the future. Sementara sebagian besar dari kerumunan orang yang menyaksikan uji coba ini tampak sudah tidak sabar lagi untuk bisa naik pesawat terbang listrik. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat telah mengalami banyak pasang surut. Dibentuk oleh perkembangan global selama beberapa dekade, termasuk Perang Dingin dan juga proses dekolonisasi selepas Perang Dunia Kedua. Hubungan kedua negara juga terus diuji, termasuk oleh isu HAM dan juga perbedaan dalam memandang isu geopolitik. Terjalinnya hubungan diplomatik Indonesia-Amerika Serikat berawal saat pemerintahan Harry Truman yang menghadapi tatanan dunia pasca Perang Dunia Kedua dan dimulainya Perang Dingin melawan blok komunis pimpinan Uni Soviet. The most important moment in the history of U.S.-Indonesian relations is the moment when Truman administration decided to swing its support behind the nationalist movement in Indonesia and to force the Dutch government to abandon its attempt to reconquer its former colony
and to allow Indonesia to become independent. Hubungan baik antara Amerika Serikat dengan Indonesia di bawah Presiden Soekarno berlanjut saat pemerintahan Dwight Eisenhower. Namun keretakan mulai terjadi dengan diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 55 yang mengawali gerakan non-blok tak memihak Barat maupun Uni Soviet. By 1956, many U.S. officials were becoming increasingly colonialism was emboldening domestic political parties such as the Indonesian Communist Party to become more aggressive. Hubungan kembali membaik di masa pemerintahan John F. Kennedy yang menekan Belanda merundingkan status Papua Barat. Namun selama tahun 1960-an hubungan terus teruji dengan konfrontasi Indonesia dengan Malaysia serta kedekatan Soekarno dengan Uni Soviet dan Tiongkok. The frustration with Sukarno led the Americans to completely get behind Suharto. And the United States was clearly very happy with the staunch anti-communist position. Di bawah pemerintahan Gerald Ford, Amerika Serikat mendukung Indonesia mengambil alih Timor Timur karena kekhawatiran soal Fretilin yang berhaluan kiri. Tapi pelanggaran HAM di wilayah yang kemudian menjadi provinsi Indonesia itu membuat hubungan renggang sejak pemerintahan Amerika Serikat selanjutnya di bawah Jimmy Carter. Saat Indonesia berada di bawah pemerintah Soeharto, Amerika Serikat termasuk pendukung kuat Indonesia. Antara lain guna mencegah negara terbesar di Asia Tenggara ini jatuh ke bawah pengaruh blok komunis. Tapi berakhirnya Perang Dingin pada 1991 membuat isu HAM lebih mengemuka, terutama saat pemerintahan Bill Clinton selama tahun 1990-an. Amerika Serikat bahkan memberlakukan embargo senjata terhadap Indonesia pada 1999, merespon kekerasan pasca referendum kemerdekaan Timor Timur saat pemerintahan B.J. Habibie. Embargo ini baru dicabut pada 2005 saat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Amerika Serikat dan Indonesia memiliki banyak kesamaan, seperti dalam isu terorisme. Frankly, Indonesia did a better job in counterterrorism than any country I can think of. And it did not come at the expense of their democracy. In fact, in many ways, Indonesia's counterterrorism policies enhance the rule of law, enhance the democratic transition. Tapi masih ada perbedaan menyikapi banyak isu. Given Indonesia's history and its very strong non-aligned position, Indonesia more aligned. Well, they're different countries and they have different views on a lot of things. Throughout the history, you've seen that. Good relations, but some disagreements on things, usually handled very quietly and professionally and without damaging the relationship. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Thank you. Pemirsa, pejabat sipil dan militer Amerika Serikat dan Tiongkok melanjutkan komunikasi di tengah sejumlah ketegangan regional dan bilateral. Sejumlah RUU pun digulirkan di Kongres guna menghadapi langkah agresif Tiongkok terhadap Taiwan dan juga kawasan Indo-Pasifik secara umum. Latihan tempur menggunakan amunisi sungguhan seperti ini adalah salah satu cara Taiwan mencoba mengingatkan Tiongkok untuk tak masuk ke wilayah udara dan perairannya. Ketegangan pemerintah Beijing dan Taiwan dan klaim teritorial Tiongkok atas Laut Cina Selatan menjadi salah satu fokus kebijakan Amerika Serikat di kawasan, seperti diungkapkan Menlu AS dalam sebuah pertemuan di Inggris. We also discussed joint efforts to ensure peace and stability across the Taiwan Strait and freedom of navigation and overflight in the South China Sea. For both of us, maintaining peace and stability, preserving the status quo, is essential, and it's essential not just to us, it's again essential to countries all around the world. Sementara di ibu kota AS, Kongres menggulirkan 20-an perundangan yang ditujukan bagi Tiongkok. Salah satunya menyiapkan sanksi ekonomi bagi pejabat Tiongkok bila negara tersebut melakukan blokade atau bahkan melakukan invasi terhadap Taiwan. Our problem lies with the Chinese government, not the people of China. The Taiwan Conflict Deterrence Act recognizes this. By promoting to publish the corrupt assets of PRC's top leadership, the bill would force CCP officials to face the ire of their own people. Kedubes Tiongkok di AS dan pejabat di Beijing menyayangkan berbagai perundangan ini dan mengancam akan melakukan pembalasan bila sejumlah undang-undang ini disahkan.
Perundangan lain bakal semakin membatasi teknologi buatan Tiongkok dari pasar Amerika Serikat dan melindungi inovasi teknologi AS dari kegiatan mata-mata dari Beijing. Undang-undang terpisah juga memantau dan membatasi pembelian lahan Amerika Serikat oleh negara-negara asing tertentu, termasuk dari Tiongkok, setelah negara tersebut diketahui membeli lahan dekat sejumlah instalasi militer di Amerika Serikat. Di tengah ketegangan seputar keamanan dan perdagangan, Amerika Serikat dan Tiongkok masih menjalin komunikasi. Hal yang penting untuk terus dilakukan menurut analis. To have these conversations takes the guesswork out of analysis of why the Chinese are doing what they're doing and what we can expect or anticipate in terms of future behavior. And that shrinks space for miscalculation or misunderstanding about the intentions of each side's action. Sebagai bagian komunikasi antar kedua negara, penasihat keamanan Gedung Putih, Jake Sullivan, berkunjung ke Tiongkok akhir Agustus lalu. Presiden Joe Biden juga berkesempatan bertemu pemimpin Tiongkok Xi Jinping di sela KTT negara-negara Asia Pasifik APEC di Peru dan KTT negara-negara G20 di Brasil, dua-duanya pada pertengahan November. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Rancangan busana yang memadukan budaya Papua dan Jawa meramaikan panggung busana New York Indonesia Fashion Week 2024. Acara tahunan ini juga menampilkan rancangan busana untuk generasi muda serta pentas seni budaya Indonesia. Berikut informasinya. New York Indonesian Fashion Week kembali hadir di Manhattan, New York. Pagelaran fashion yang menampilkan rancangan karya-karya busana desainer Indonesia ini dibuka dengan pagelaran Tari Kembalikan Balikku dan kelompok Angklung Anbaya dari Indonesia. Kebetulan kita diberikan kesempatan untuk tampil di New York Indonesian Fashion Week. Komunitas tari, sanggar tari Kembalikan Balikku, dan mereka tadi menarikan satu tari klasik yaitu Ledok Asem. Dihadiri oleh sekitar 70 tamu dari komunitas fashion dan juga diaspora Indonesia, fashion show yang diwarnai acara budaya ini menghadirkan sejumlah desainer yang pernah tampil pada tahun-tahun sebelumnya. Desainer asal Papua, Dr. Rosa Rumaseu, menampilkan karya kain Papua dengan warna pastel cerah. Sementara, desainer muda Michelle Liu menggelar party street fashion yang cocok dipakai anak-anak muda generasi now. Desainer asal Bandung, Zubarka by Benz, memadukan desain elegan dengan warna gemerlap bercorak pop art. Dan keanggunan kombinasi tradisi budaya Jawa dengan sentuhan desain modern muncul dari kreasi desainer asal Solo, Joko SSP. Saya bikin konsep baju itu adalah The Legend of Rama Sinta. Tapi di sini saya mengambil tokoh itu tadi dalam pewayangan, ada unsur pastra, cinde itu tadi yang warna merah, terus dengan aplikasi bergilgim itu tadi, itu adalah baju-baju biasanya keraton. I think it's extraordinary. It has so many details. I got to wear this beautiful robe, and I've never seen these great pieces before. I'm in love with the fashion. Tampil juga saksofonis jazz Indonesia Yuyun George. Tapi kali ini memang agak beda karena kita membawa apalagi yang dari Solo itu ya, Mas Joko dengan tim angklungnya dan tim Kembalikan Balikku itu yang keren banget. Dan desainer kita juga keren-keren semua, baju-bajunya tuh keren sekali ya. Bangga juga ya, bangga sebagai orang Indonesia yang ada di sini. Senang banget. Naratama, Meraja Parmeswari, dan Gendira Pratama, VOA New York. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Sinpo Dunia Sepekan. Pemirsa, ribuan orang melakukan protes besar-besaran terhadap Presiden terpilih Iran saat dirinya hendak memberikan pidato di depan Majelis Umum PBB di New York Selasa lalu. Sejumlah demonstran memprotes bahwa Presiden terpilih Iran tersebut merupakan representasi rezim kriminal, dan berikut informasinya. Ribuan warga Amerika keturunan Iran ramai datang untuk melakukan aksi protes di luar gedung Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB di New York Selasa lalu. Aksi protes ini mewarnai kontroversi Presiden terpilih Iran Pezeshkian yang hadir untuk memberikan pidatonya di depan Majelis Umum PBB. Aksi protes tersebut disebabkan karena dugaan Pezeshkian yang merupakan representasi dari kekerasan yang pernah dilalui Iran ke belakang.
Thousands of Iranian Americans have come from all over the United States in front of the UN to tell the world that first, Pezeshkian only represents a regime of mass murder and genocide and terror, that the head of the stake of war and terrorism lies in Tehran, that this regime must be brought down by the people of Iran because they want democracy and freedom, and that there is an alternative to this regime, as you have seen rounds of uprisings inside Iran by the people. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pemerintahan Cina mendesak seluruh pihak-pihak terkait untuk mencoba menenangkan situasi yang ada pasca serangan udara yang dilakukan oleh militer Israel pada Selasa lalu. Hal ini disampaikan untuk mencegah adanya eskalasi ketegangan lebih lanjut terhadap kedua negara. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Lin Jian, mendesak berbagai pihak untuk menenangkan situasi yang sedang berlangsung antara Israel dan Lebanon. Di samping itu, Cina juga mengkritik keras rencana pemerintah Amerika Serikat untuk melarang teknologi di kendaraan tanah Amerika Serikat karena potensi keamanan. Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers yang berlangsung di Beijing pada Selasa lalu, di mana turut menyinggung soal Israel dan Hizbullah Lebanon, serta mengajak seluruh masyarakat internasional bersama meredakan eskalasi yang semakin memburuk di Lebanon. 美方针对特定国家企业及产品采取歧视性做法，违反世贸组织的基本原则，扰乱国际贸易投资，破坏全球产供链稳定，最终也会损害美国自身的利益。中方也注意到美国业界对此有不少的质疑声音，美方应该做的是停止以国家安全为名行打压遏制他国之实，为各国企业营造开放、公平、透明、非歧视的营商环境。中方将坚决维护自身合法权益。 Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyampaikan pidato terakhirnya sebagai presiden di tengah Majelis Umum PBB pada Selasa lalu. Dalam pidatonya, ia menghimbau Palestina dan Israel untuk menghentikan ketegangan yang tiada akhir hingga saat ini. Dalam pidato terakhirnya sebagai Presiden Amerika Serikat di depan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Joe Biden menegaskan mendukung secara dinamis terhadap konflik yang sedang berlangsung antara Rusia dan Ukraina. Hal ini turut disampaikannya juga untuk menyinggung Vladimir Putin yang gagal dalam menghentikan perang untuk menuju kedamaian yang bebas. Selain Rusia dan Ukraina, Biden turut menyinggung soal Israel dan Palestina yang harus segera berakhir, mengingat pembantaian yang terus berlangsung hingga saat ini. The good news is Putin's war has failed and at his core aim. He set out to destroy Ukraine, but Ukraine is still free. He set out to weaken NATO, but NATO is bigger, stronger, and more united than ever before, with 2 new members, Finland and Sweden. But we cannot let up. The world now has another choice to make. Will we sustain our support to help Ukraine win this war and preserve its freedom, or walk away and let aggression be renewed and a nation be destroyed? I know my answer. We cannot grow weary. We cannot look away. And we will not let up on our support for Ukraine. Not until Ukraine wins a just and durable peace in the UN Charter. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi tadi menjadi informasi terakhir kita kali ini. Tetap saksikan Sinpo Dunia Sepekan hanya di Sinpo TV. Saya Ayu Pratiwi mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
Cable TV, News, Sport, Entertainment.